Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak An pada pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 4. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa yang sudah kita bahas minggu lalu melalui pertemuan Zoom. Mungkin barangkali di antara anak-anak ada yang tidak sempat mengikuti atau mungkin tidak jelas dalam penerimaan pembelajaran melalui Zoom. Pada kesempatan kali ini Bapak coba mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari bersama di minggu lalu. Yaitu minggu lalu kita belajar mulai halaman 47 mengenai kisah kesabaran Bilal bin Rabah sampai dengan bagian C di halaman 49, yaitu hikmah dari kisah keteladanan Bilal bin Rabah. Baik anak sekalian, dimulai di halaman 47 bagian B, kisah kesabaran Bilal bin Rabah, bahwa Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar namanya. Bilal bin Rabah adalah seorang berkulit hitam, berkebangsaan Ethiopia. Dia asalnya dari Habasyah atau Ethiopia. Kalau anak-anak belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, kita baru saja membahas tentang hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Nah, Bilal bin Rabah ini datang dari Ethiopia atau dari Habasyah, datang ke Mekah sebagai budak atau pekerja pada zaman itu. Bilal bin Rabah bekerja pada salah satu tokoh kafir Quraisy. Kemudian ketika Bilal bin Rabah mengetahui Rasulullah SAW mengajarkan Islam, mengajak penduduk Mekah untuk memeluk Islam, Bilal bin Rabah tertarik dengan ajaran Rasulullah. Karena apa? Karena ajaran Rasulullah, Islam ini yang datang dari Allah ini memuliakan semua makhluk manusia, seluruh manusia, dan juga mengajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengetahui bahwa budaknya yang bernama Bilal bin Rabah memeluk Islam, sang majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah seperti muslim-muslim yang lain ketika itu yang baru saja memeluk Islam selalu diganggu, disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Ketika disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, anak-anak bisa lihat di halaman 48 di alinea pertama itu, di situ diceritakan bagaimana Bilal bin Rabah ketika disiksa, beliau diletakkan di atas padang pasir yang panas dengan bertelanjang tanpa pakaian badannya, gitu ya, hanya memakai celana saja. Kemudian Bilal bin Rabah ditidurkan di atas pasir yang panas, kemudian ditindih dengan batu besar badannya. Dalam ketika disiksa itu Bilal bin Rabah menyebut ahad, 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 yang artinya esa, esa, esa atau satu, satu, satu. Maksudnya adalah Allah, bahwa Allah lah yang satu. Jadi ketika Bilal bin Rabah bilang ahad, maksudnya adalah Allah, 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 begitu. Dan anak-anak sekalian, kalian tentu tahu kan bahwa Allah memiliki 99 nama yang kita sebut dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, di antara nama-nama Allah yang baik yang 99 itu ada satu nama Allah yang baik itu adalah Al-Ahadu, yang artinya yang tunggal, yang satu, yang esa. Nah, Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, Bilal bin Rabah selalu mengucapkan, keluar dari lisannya ahad, ahad, ahad. Sampai Umayyah bin Khalaf mengganti siksaannya dengan cara menyeret Bilal bin Rabah di jalan-jalan Mekah itu. Dia suruh orang-orang Mekah, anak-anak semua untuk menyeret Bilal bin Rabah. Dan ketika itu muncul sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal bin Rabah diperlakukan seperti itu, disiksa seperti itu. Beliau tidak tega. Beliau membebaskan Bilal bin Rabah
membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf dan membebaskannya dari statusnya sebelumnya budak menjadi merdeka. Dan beliau, Bilal bin Rabah ini, dirawat oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq karena badannya tentunya penuh dengan luka ya, setelah ditidurkan di padang pasir yang panas, kemudian ditimpa batu, kemudian diseret beramai-ramai oleh orang-orang Mekah, disiksa, dipukul, dilempari dan sebagainya. Tentu badannya penuh luka. Dan Abu Bakar As-Siddiq membebaskan atau membeli Bilal bin Rabah dari majikannya Umayyah bin Khalaf, kemudian merawat, mengobati luka-luka daripada Bilal bin Rabah. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita mendengar apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah dan juga apa yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu, tidak hanya Bilal bin Rabah, banyak kaum muslimin yang lainnya juga mengalami hal yang sama, diperlakukan dengan semena-mena, disiksa, dicaci maki, dilecehkan, disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Namun Bilal bin Rabah dan juga kaum muslimin ketika itu menaati perintah Rasulullah untuk menerima semuanya dengan penuh kesabaran. Nah, sebagaimana yang juga kita pelajari dari kisah hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, itu juga disebabkan dengan siksaan-siksaan semacam ini. Mereka melaksanakan hijrah itu, atau sama juga dengan Bilal bin Rabah ketika menerima siksaan-siksaan ini, mereka jalani semua itu dengan penuh kesabaran. Nah, inilah yang menjadi pelajaran terpenting bagi kita, bahwa apapun yang akan kita alami dalam hidup ini, kita barangkali akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, barangkali mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka bersabarlah. Dengan bersabar, insya Allah kelak Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik bagi kita, entah di dunia ataupun di akhirat. Contohnya, Allah memuliakan Bilal bin Rabah menjadi muazin Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah ingin sholat berjamaah, masuk waktu sholat, yang dimintakan oleh Rasulullah untuk azan adalah Bilal bin Rabah. Ini sebuah kemuliaan yang diberikan kepada Bilal bin Rabah yang telah berlaku sabar, menerima cobaan dari Allah, menerima cobaan dalam hidupnya. Dan semua kita sebagai muslim, kita yakin bahwa semua cobaan hidup ini datang semua dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian, Bilal bin Rabah ini pada halaman 49 kalian bisa lihat wafat pada usia 60 tahun, yaitu pada tahun 20 Hijriah di Damaskus. Damaskus itu sekarang mungkin kita kenal dengan Syria ya. Syria. Nah, anak-anak sekalian, pada halaman itulah yang kita pelajari minggu lalu. Kemudian pada minggu ini kita akan sedikit merangkum dari apa yang sudah kita pelajari. Itu pertama, sabar adalah menahan diri dari keluh kesah. Kemudian yang kedua, setiap manusia pasti mengalami ujian dan musibah. Oleh karena itu manusia harus pandai bersabar. Kemudian yang ketiga, semua ujian dan musibah datang dari Allah agar manusia lebih giat beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang sabar adalah A. Tidak pernah menyerah, B. Berusaha dengan keras, C. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kisah Bilal bin Rabah adalah kisah yang menceritakan kesabaran dan kekuatan iman kepada Allah. Nah, jadi dari poin ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebuah kesabaran itu lahir dari kuatnya iman. Nah, kalau ingin memiliki kesabaran yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah goyah, maka milikilah iman yang kuat. Nah, baik, itu nomor 5 dan nomor 6 selanjutnya adalah
Bilal bin Rabah adalah orang yang teguh pendirian dan berani mempertahankan imannya meskipun harus disiksa. Kemudian nomor 7, Bilal bin Rabah memiliki sikap rela berkorban demi keimanan, kebenaran, dan keyakinannya. Karena keimanan, keyakinan, akidah ini adalah sesuatu yang mahal, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Inilah yang akan menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita sampai akhir hayat, sampai kita menghadap pada Allah kelak. Apapun yang kita alami, apabila hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, maka berlakulah seperti para sahabat, seperti Bilal bin Rabah dan juga para sahabat lainnya, diantaranya yang hijrah ke Habasyah. Berlakulah, bersikaplah tetap bersabar. Kemudian ada pada halaman 51, di halaman selanjutnya ada penilaian akhir bab. Kalian bisa kerjakan penilaian akhir bab ini di di tugas harian akidah akhlak yang linknya sudah dibagikan. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita, anak-anak sekalian bisa lihat di halaman 54, kita ingin sedikit bercerita tentang kisah teladan masih mengenai kesabaran, yaitu kesabaran Nabi Lut alaihi salam. Anak-anak sekalian pernah dengar nama Nabi Lut alaihi salam? Tentu pernah ya, kalian kan hafal 25 nabi. Nah, di antara 25 nabi itu ada yang namanya Nabi Lut alaihi salam. Ternyata Nabi Lut alaihi salam ini hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihi salam ini adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada suatu ketika Nabi Lut mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengakui bahwa ia sudah berbuat kesalahan dan dia ingin bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kemudian Nabi Ibrahim menyerahkan sebuah tongkat kepada Nabi Lut agar tongkat ini ditanam. Nah, karena tongkat ini sebuah tanaman ya, sebuah batang pohon, agar tongkat ini ditanam, nanti kelak tongkat ini akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Nah, kenapa Nabi Ibrahim memberikan tongkat ini kepada Nabi Lut? Karena Nabi Ibrahim menerima tongkat ini dan juga pesannya itu yang dibawa oleh malaikat dari Allah, agar kelak nanti tongkat ini diserahkan kepada Nabi Lut. Nah, pernah suatu ketika tongkat kayu ini, karena barangkali oleh Siti Sarah, istri daripada Nabi Ibrahim, suatu barang yang tidak berguna barangkali atau tidak bernilai dibakar. Namun ketika dibakar mengeluarkan bau atau wangi yang sedap gitu ya, sehingga tidak jadi dibakar, ditarik, disimpan lagi kayu tersebut atau tongkat tersebut, sampai datang Nabi Lut bercerita tentang kesalahannya atau dosanya kepada Nabi Ibrahim, dan oleh Nabi Ibrahim tongkat tadi diserahkan kepada Nabi Lut untuk ditanam, kemudian disiram dengan air sampai menjadi pohon, tumbuh. Namun pesan lain yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Lut adalah apabila ketika menyiram air yang diambil dari sungai Yordan, di tengah jalan ketika ingin membawa air itu bertemu dengan orang yang membutuhkan minum gitu, haus, maka Nabi Lut harus mendahului orang tersebut gitu ya. Kemudian ambil lagi airnya dari sungai Yordan, siram lagi pohonnya, begitu terus sampai pohon itu tumbuh. Nah, ketika Nabi Lut melaksanakan pesan Nabi Ibrahim ini, dia sudah tancapkan di mana yang ditentukan tempatnya, kemudian dia ingin menyiram pohon atau menyiram tongkat tadi dengan air dari sungai Yordan. Suatu ketika datang iblis dengan wujud manusia yang sebagai musafir yang butuh air gitu ya.
mengganggu, meminta air yang dibawa oleh Nabi Lut. Kenapa iblis mengganggu? Karena iblis tidak menghendaki Nabi Lut ini bertaubat. Nabi Lut ini diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, segera kita minta ampun dari kesalahan kita, dari dosa kita kepada Allah. Dan apabila kalau kita merasa malas untuk minta ampun, malas untuk bertaubat, tidak mengakui dosa-dosa atau kesalahan kita, maka ketahuilah, jangan-jangan ini adalah gangguan, godaan daripada iblis. Sebagaimana Nabi Lut pun digoda, diganggu oleh iblis agar jangan sampai dia meminta ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali itu terjadi. Setiap kali membawa air, setiap kali itu juga iblis mengganggu, sehingga Nabi Lut gagal menyiram pohon atau tongkat yang tadi ditanam. Namun meskipun demikian, Nabi Lut tetap bersabar. Nabi Lut tetap bersabar menghadapi gangguan-gangguan dari iblis tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesabaran Nabi Lut seperti itu. Allah akhirnya memberi pertolongan. Iblis dibutakan matanya, tidak bisa melihat Nabi Lut, sehingga akhirnya Nabi Lut bisa menyelesaikan tugasnya menyiram pohon, dan tongkat tadi tumbuh menjadi pohon, dan Allah pun menerima taubat Nabi Lut Nabi Lut alaihi salam. Anak-anak sekalian, ini adalah teladan bagaimana kesabaran Nabi Lut pada saat Nabi Lut ini memohon kepada Allah untuk diampuni segala dosa-dosanya. Ya, jadi ketika kita mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, nah itu adalah salah satu cara bagaimana dosa-dosa kita justru diampuni dengan cobaan yang kita hadapi tadi. Ya, cara Allah mengampuni dosa-dosa kita banyak, diantaranya itu kita dikasih sakit, kita dikasih cobaan, dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah kita tetap bersabar atau tidak? Apakah kita berputus asa atau tidak? Kalau kita berputus asa, kita tidak bersabar, maka justru bukan diampuni dosa kita, malah kita akan mendapati dosa baru. Tapi kalau kita tetap bersabar, tidak putus asa, terus berharap bahwa Allah akan menolong kita, yakin akan pertolongan Allah, insya Allah pertolongan itu ada, Allah menolong kita, dan dosa kita pun Allah ampuni, Allah hapus. Nah, baik anak-anak sekalian, kita sudah mengakhiri pelajaran kelima. Tadi ada tugas untuk kalian, silahkan kalian kerjakan sesegera mungkin. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.